Selamat datang di Litang Kongcobyo Denpasar, Bali yang terletak di Jalan Bisma nomor 5 Denpasar, Bali. Sekilas mengenai tempat ibadah Konghucu ini didirikan pada tanggal 9 Oktober tahun 1977. Adapun kegiatan di Litang Kongcobyo sebelum pandemi adalah kebaktian umum yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi, kegiatan sekolah minggu, kegiatan olahraga senam cikung, kegiatan latihan angklung dalam wadah Happy Angklung, kegiatan pemuda seperti wusu. Demikianlah sekilas informasi mengenai Litang Kongcobyo Denpasar, Bali. Selamat pagi saudara seiman semua, Wita Tompier. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa bahagia saya karena bisa ikut menunjang program kebaktian online yang diadakan Matakin Pusat. Seperti kita tahu bahwa agama yang sekarang kita sebut agama Konghucu yaitu sudah dibawa oleh nenek moyang kita berabad-abad yang lalu, walaupun dalam standar bukan seperti sekarang dalam suatu kelembagaan seperti Matakin ini. Tapi kita tahu bahwa nenek moyang kita membawa suatu iman dan keyakinan untuk menuju tanah harapan yang baru dalam melaksanakan kehidupan untuk mencari mata pencaharian. Nah, dari iman itu kita tahu bahwa kemudian mereka membuat tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan iman yang dibawa dari tanah leluhurnya. Jadi termasuk di Bali juga mereka sampai di Bali dengan membawa keyakinan itu, akhirnya berkembanglah kemudian tempat-tempat ibadah yang ada. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka kemudian ingin mencari apa yang mereka bawa itu, yaitu ilmu pengetahuannya, sehingga di Bali pun dari beberapa tokoh-tokoh perintis yang ada kemudian melaksanakan kebaktian walaupun dalam skala kecil dari rumah ke rumah. Di Bali juga dari tahun 1970 para perintis agama Konghucu telah melaksanakan hal itu. Salah satunya di tempat kebaktian di rumah masyarakat atau umat kita di Hayamuruk, kemudian di Trijata, jadi dari rumah ke rumah sampai akhirnya setelah umat cukup banyak, maka pada tahun 1977 seperti yang kita lihat dalam pada papan nama, pada tanggal 9 Oktober berhasil didirikan tempat ibadah Konghucu di Bali, khususnya di Denpasar yang dulu disebut dengan Masjid Denpasar Selatan. Di sanalah cikal bakal lembaga agama Konghucu yang ada sekarang, yang terdiri dari beberapa makin-makin di Bali yang dikoordinir oleh Matakin Provinsi Bali. Demikian. Terima kasih. Wita Tompier. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Tauchin yang terkasih. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Huang Tian Sangti, karena berkat rahmat dan kasih-Nya lah
kami semua dapat berkumpul dalam kebaktian suci pada Minggu pagi hari ini. Sebelumnya, terimalah salam dalam kebajikan. Wei Te Tong Tian San Cai. Sebagai petugas kebaktian Minggu pagi hari ini akan dibawakan oleh umat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Provinsi Bali. Adapun susunan kebaktian pada Minggu pagi hari ini, yang pertama, melantunkan kidung pujian Sang Sengcing, doa pembuka yang dipimpin oleh Ciao Seng Cindrawati, pendamping Taucin Riana dan Taucin Marsita, renungan ayat suci yang akan dibawakan oleh Taucin Aldi Arta Sujana, menyanyikan kidung pujian Sinar Pancaran, menyanyikan kidung pujian Takkan Terganti Ciang Tau yang akan dibawakan oleh Wense Nusan Chandra, menaikkan kidung pujian Kebinekaan, menaikkan kidung pujian Terpujilah Namamu, doa penutup Damai di Dunia, dan terima kasihku. Kepada para umat dan Taucin yang terkasih, marilah kita bersama-sama memulai kebaktian pada pagi hari ini. Xin
天长，无往无余，上帝例如，世间生死，守护无强，赞叹。Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengikuti doa pembukaan yang diawali dengan kidung pujian Ya Tuhanku, dilanjutkan dengan kidung pujian Weite Tuhan.
伟的冬天，谢谢。Marilah para tojin sekalian, kita menaikkan dupa diiringi kidung suci Wei Te Tong Tien. Kehadiran Tuhan di tempat yang maha tinggi dipermuliakan. Kehadiran Nabi Agung Kudus dan para sepuh dipermuliakan. Kehadapan para leluhur yang kami cintai dan hormati dipermuliakan. Marilah para tojin sekalian bersikap mausik pada kehadiran Wang Tian Shanti Hari Semesta Alam dengan bimbingan tajil sesungguhnya diberkati Kongcu Tian Tian Shanti dan Kongcu Wan Sen Ticin dipermuliakan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan hidup Wang Tian, boleh membentuk nurani kami dan meneguhkan iman, setia kepada firman Tian, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, mengembangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Tuhan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Tian berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas, kewajiban, dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit beroleh kesembuhan dan pemulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian, menunaikan ibadah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakan. Sembah dan sujud kehadiran Tian. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Tian, dan dari sesal penyalahan kepada sesama. Dapatlah tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian,
senantiasa menjadi pendidik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan ini. Wang Yi Sakti, Wei Tian Yuta. Wang Yi Sakti, Wei Tian Yuta. Sanjay. Pa Cheng Chen Wei. Cheng Xin Quang Bian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cheng Chun Xie Le. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Cheng Li Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Cheng Cheng Wei Sen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Cheng Yang Xiao Su. Sepenuh iman memupuk cinta berbakti. Cheng Xuan Luo. Sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kungsi. Cheng Jing Jing Su. Sepenuh iman memuliakan kitab Su dan Uji. Cheng Xin Tatao. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Diam. Selamat pagi para tocin dan rohaniawan sekalian. Sebelumnya terimalah salam perteguhan iman dari saya. Hanya kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Tetong Tian. Sanjay. Marilah kita buka kitab susu kita Tengah Sempurna bab 24 ayat 1 sampai 3 halaman 74. Ayat pertama. Iman itu harus disempurnakan sendiri dan jalan suci itu harus dijalani sendiri pula. Ayat 2. Iman itulah pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman, suatu pun tiada. Maka, seorang cunce memuliakan iman. Ayat 3. Iman itu bukan dimaksudkan selesai dengan menyempurnakan diri sendiri, melainkan menyempurnakan segenap wujud juga. Cinta kasih itu menyempurnakan diri, dan bijaksana itu menyempurnakan segenap wujud. Inilah kebajikan watak sejati, dan inilah keesaan luar dalam daripada jalan suci. Maka setiap saat jangan dilalaikan. Demikian pembacaan renungan ayat suci dari saya. Terimalah kembali salam perteguhan iman dari saya. Hanya kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Tetong Tian. Sanjay. Selanjutnya menaikkan kidung pujian takkan terganti. Sungguh mulia kunjung nabiku, kuasamu anugerah hidupku. Ku berdoa bersujud padamu, terimalah bakti diriku. Sungguh besar ajaran nabiku, ajaranmu menguntung langkahku. Ku serahkan jiwa dan ragaku, ku percaya
ku yakin padamu. Nabi kau selalu di hati, ajaranmu jadi suara hatiku. Nabi kunci sertamu selalu, kau berarti takkan pernah terganti. Sungguh mulia kuncen nabiku, kuasamu anugerah hidupku. Ku berdoa bersujud padamu, terimalah bakti diriku. Sungguh besar jaran nabiku, ajaranmu menuntun langkahku. Ku serahkan jiwa dan ragaku, ku percaya, ku yakin padamu. Nabi kunci kau selalu di hati, ajaranmu jadi suara hatiku. Nabi kunci sertamu selalu, kau berarti takkan pernah terganti. Nabi kunci kau selalu di hati, ajaranmu jadi suara hatiku. Nabi kunci sertamu selalu, kau berarti takkan pernah terganti. Kau berarti takkan pernah terganti. Kita naikkan kidung pujian Sinar Pancaran. Berdiri kamu semua menghadapku, membungkuk diri
ini akan disampaikan oleh Wense Nusan Chandra. Kepada Wense Nusan Chandra, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat bertemu di Litang Kong Semiao yang kita sucikan ini. Pada hari Minggu ini kita melakukan kebaktian suci secara online karena bumi Nusantara ini dilanda oleh COVID-19, maka kita melaksanakan kebaktian suci ini secara online sebagai melanjutkan kebaktian yang kita biasa laksanakan setiap minggu ini. Untuk tidak mengurangi rasa kebaktian yang kita biasa laksanakan, maka para Tocin, kita ajak semua umat untuk mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Dan sebelum saya lakukan kebaktian atau uraian khotbah pada pagi hari ini, terimalah salam ke imam kita, Wei Tak Tong Tian San Cai. Pada minggu ini saya membawa khotbah atau uraian agama dengan judul Manusia Hidup Mengemban Firman. Nah, manusia hidup di bumi ini adalah suatu fitrah dari Huang Tian. Oleh karenanya, manusia adalah sebagai makhluk sosial dan mempunyai perasaan yang halus dan mengerti pula tentang hal ikhwan. Dan hanya manusialah yang mempunyai watak sejati yang kita sebut Xing. Yang mana watak sejati manusia tersimpan di hati nuraninya yang kita sebut Liang Xin. Watak sejatinya ini adalah percikan dari ilahi, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai kekuatan batinnya. Di samping itu juga manusia mempunyai nyawa dan ruh. Berpadunya nyawa dan ruh sehingga manusia mempunyai power atau semangat hidup yang tinggi. Dengan semangat hidup yang tinggi, maka perlu diarahkan ke jalan yang benar. Sebab manusia mempunyai dua sifat, yakni emosional dan spiritual. Yang mana emosinya itu terdiri dari gembira, marah, sedih, senang. Sedangkan spiritnya mengandung cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Maka manusia perlu
bimbingan agama. Bimbingan agama untuk menempuh jalan suci, yaitu jalan suci manusia. Itu tergantung pada dirinya sendiri. Diumpamakan bagaimana kemana angin berhembus, ke sana rambut bergoyang. Karena manusia harus dengan kecerdasannya untuk mengerahkan hidupnya, jadi mengarahkan hidupnya agar tengah dan harmonis. Jadi Chonghe. Maka agama sangatlah penting bagi manusia agar perasaan dan pikirannya tidak kacau atau berpikir sesat. Maka di dalam kitab susu kita terdapat di Chongyong bagian utama, yaitu Da Xie Zhi Dao Zai Ming Ming De Zai Yi Zhi San. Jadi watak sejati manusia itu adalah suatu firman dari Tuhan. Dan mengembirakan, dengan watak sejati itu kita mengembirakan kebajikan. Dengan mengembirakan kebajikan kita mendapatkan, mengerti tujuan daripada tempat hentian. Inilah tujuan daripada ajaran agama Konghucu. Dengan bimbingan agama, maka manusia dapat menempuh dengan jalan suci sesuai dengan Huang Dian fitrahkan. Kita sebut Pei Tian, jadi sesuai dengan Tuhan. Untuk menempuh jalan suci, hendaklah mempunyai keyakinan, suatu keyakinan atas dirinya, karena segala perbuatan, perilakunya harus dengan iman, sebagai yang disabdakan Nabi. Iman itu harus dijalani sendiri. Jalan suci itu dijalani sendiri pula. Oleh karena itu, tanpa iman suatu pun tiada. Disinilah letaknya iman yang dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk mengetahui hal tersebut, di dalam Chongyong mempunyai dua fungsi untuk menyelaraskan hidup manusia agar seimbang antara jasmani dan rohaninya. Dalam hal ini saja dijelaskan nyawa dan roh yang berasal dari Tuhan diberikan bimbingan agama, karena masing-masing mempunyai perasaan. Jadi masing-masing antara nyawa dan roh mempunyai perasaan. Nyawa mempunyai perasaan emosi atau suatu keinginan, sedangkan roh
mempunyai perasaan kebajikan sosial. Bila tanpa dibimbing dengan agama, maka manusia tidak dapat menempuh hidup ke jalan yang benar. Oleh karena itu, manusia perlu dibimbing agama. Dan untuk meneguhkan iman kita, mari kita buka kitab susu kita, yaitu dalam kitab Tengah Sempurna bab 19 ayat 18. Sebagai yang tertera di dalam kitab susu, iman itu adalah jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Berusaha boleh iman itulah jalan suci manusia yang sudah di dalam jalan suci itu dengan tanpa memaksa diri telah dapat berlagu tengah, dengan tanpa berpikir telah berhasil dengan wajar selaras dengan jalan suci yang telah memilih kepada yang baik, lalu didekap sekokoh-kokohnya. Maka seorang Chinese setelah dia mendapatkan iman yang sangat yang yakinkan, maka jalan suci selalu didekap di hati nurani sekokoh-kokohnya agar tidak terlepas. Karena hati yang lepas sulit dicari. Maka dengan iman yang kuat, hati tetap kokoh dengan yang diyakini. Ayat yang saya baca tadi. Iman itu harus disempurnai sendiri, jalan suci itu. Dan jalan suci itu harus dijalani sendiri pula. Iman itulah pangkal dari segenap wujud. Tanpa iman suatu pun tiada. Maka seorang Chinese memuliakan iman. Iman itu bukan dimaksud selesai dengan menyempurnakan diri sendiri, melainkan menyempurnakan segenap wujud. Cinta kasih itu menyempurnakan diri, dan bijaksana itu menyempurnakan segenap wujud. Inilah kebajikan watak sejati, dan inilah keesaan luar dalam daripada jalan suci. Maka setiap saat jangan dilalai. Inilah sebagaimana kitab susu kita sebagai pedoman, sebagai keyakinan kita untuk melaksanakan ajaran Nabi secara benar. Maka dikatakan, kalau sudah di dalam jalan suci, didekaplah sekokoh-kokohnya, agar pikiran kita tidak sesat dan kacau. Untuk itu, saya berakhiri kebaktian hari ini dengan terimalah kembali salam keiman kita. Hanya kebajikan Huang Tian berkenan, Wei Tak Tong Tian, San Cai. Menaikkan pujian kebinekaan. Nyanyikan lagu
tentang kasih sayang, saling menghormati antarumat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku, bangsa, dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antarumat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku, bangsa, dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa. Pancasila dasar negara, falsafah hidup bangsa. damailah negeriku, Indonesia jaya. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan.
pujian, terpujilah namamu. Menaikkan kidung pujian, damai di dunia. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, menghadap altar Nabi Nabi penyadar hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tuhan yang Maha Esa, agar damai di dunia. Demikianlah kebaktian online pada Minggu pagi hari ini. Marilah kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan doa penutup. Sebelumnya, terimalah kembali salam dalam kebajikan. Wei Te Tung Tian San Cai. Sembah sujud kami panjatkan kehadirat Tien yang telah berkenan memberkati kebaktian suci hari ini, sehingga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam pri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila,
bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Sanjay. Terimalah ya Tuhanku sembah syukur ku benar, karena ku sudah dengar firman-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Terimalah ya Nabiku, terima kasih ku benar, karena ku sudah dengar sabda-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan sertaku sampai selama-lamanya. Untuk